Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi gua di Hadi Pleasure. Ini gua mau tutorialin Redmi 5A untuk ganti konektor cas. Jadi khusus untuk palanya, untuk penggantiannya ya. Nah, ini video gua mau coba tutorialin untuk pemula yang mau coba belajar di dunia servis handphone. Nah, untuk pertama-tama itu ada SIM tray-nya, coba dibuka dulu. Jadi tempat SIM tray atau kartu card ya untuk smartphone-nya biasanya adanya di pinggir. Nah, setelah dibuka, coba dibuka lagi itu casing belakangnya. Jadi biasanya pakai kuku ya, teman buat pakai kuku jadi lebih praktis. Nah, untuk pembukaannya itu pelan-pelan aja seperti yang ada di monitor. Jadi setelah terbuka, fokus di bawah itu dia untuk konektor casnya ada baut-baut. Coba dibuka baut-bautnya satu persatu, jadi bisa disimak terus untuk tutorialnya. Nah, untuk teman-teman yang punya tipe yang sama bisa lihat dan bisa simak di tutorial yang gua bikin ya. Jadi semoga bermanfaat tutorial video yang gua buat ini. Dan memang ini juga buat dokumentasi gua pribadi. Mungkin kalau istilahnya gue lupa, gue bisa lihat di video yang gue buat ini. Jadi semoga bisa bermanfaat juga. Gue share di YouTube ya, buat teman-teman yang mau belajar juga atau yang punya handphone tipe yang sama bisa simak di video yang gue buat ini. Jadi untuk bukanya itu seperti yang terlihat di video, pelan-pelan. Nah, setelah bautnya udah kebuka semua, itu penampakannya PCB warna hijau itu ya, itu ada kabel fleksibel yang nyambung ke mesin. Itu dibuka aja, dicongkel pakai kuku. Nah, di situ juga ada kabel buat antena, itu sinyal jaringan, itu dibuka aja juga. Jadi bukanya juga pelan-pelan, jangan sampai putus itunya ya. Nah, seperti yang ada di monitor video yang gue buat ini. Nah, ini kebetulan orangnya pengen diganti pala casannya aja. Jadi gue coba tutorialin untuk pencopotannya nanti ya, pakai blower. Jadi supaya teman-teman juga paham yang pengen belajar untuk pemula ya. Nah, untuk itu coba terus aja disimak. Jadi ini kebetulan gua coba tutorialin untuk teori-teorinya ya. Jadi disimak aja terus sampai habis. Nah, ini kalau suara gua agak-agak sedikit kurang terdengar ya, mohon maaf ya, karena gua juga cuman pakai alat seadanya. Nah, setelah terbuka itu papan PCB-nya bisa dilihat ya.
Nah, seperti itu. Jadi untuk pencopotannya seperti yang ada di layar video. Nah, setelah gue copot, gue coba tempel di alat untuk buat pencopotannya. Lalu gue pakai blower di panas itu di 300, angin di 2,5. Tinggal tergantung tipe blowernya masing-masing aja ya. Jadi kebetulan gue pakai yang seperti itu. Nah, jadi untuk pengangkatannya kalian bisa lihat kalau dari atas itu kurang keras, gue coba tembak dari bawah atau dari atas. Nah, dari bawah, tuh lihat kan, udah copot. Nah, itu panas ya, hati-hati. Jadi itu asapnya juga udah keluar juga kelihatan. Nah, seperti itu pala casnya. Jadi untuk nanti pemasangannya juga harus benar-benar presisi ya, karena dia ngecasnya itu juga harus normal dan juga harus itu ya. Nah, di situ ada kaki-kakinya 5, gua coba bersihin pakai sordel supaya tidak dempet antara sisi kiri ke sisi kanan timah-timahnya, jadi nggak koslet setelah nanti dipasang. Jadi terus saja disimak untuk teman-teman yang mau coba-coba ya belajar. Gue juga coba tutorialin apa yang sebisa gue pernah alami gitu. Dan seperti terlihat di video yang gue buat ini. Nah, ini gue lagi coba cari untuk tipe yang sama ya, kepala konektor casnya. Jadi seperti yang terlihat di video. Nah, gue coba cari satu untuk kepalanya itu beda, dan gue coba cari lagi untuk tipe yang sama untuk Xiaomi ya, Redmi 5 khususnya. Nah, seperti ini. Kebetulan masih ada stok, ada 2 piece lagi. Nah, jadi untuk spare partnya itu juga kalian bisa beli di toko-toko smartphone ya, yang biasa itu ada di mall-mall atau di online juga bisa, di mall-mall khusus spare part phone seluler juga ada banyak biasanya. Nah, untuk pemasangannya seperti yang terlihat di monitor ya. Jadi antara sisi kiri dan sisi kanan itu kan ada lubangnya. Gue coba presisikan dulu. Dan untuk penembakannya, pemasangan gue pakai blower. Sama di setelan di 300 sama 2,5 anginnya. Jadi untuk nembaknya juga hati-hati ya, jangan sampai komponen-komponen yang lainnya itu ikut copot atau meleleh atau nggak pas, karena kecil dia. Nah, seperti itu. Dan gue juga coba coba gue presisikan. Nah, setelah udah presisi, gue coba tembak. Jadi pakai sisi kiri dulu gue tembak, setelah nempel baru sisi kanan, pelan-pelan aja. Nah, seperti itu. Untuk lebih cepat nempelnya, gue biasanya pakai fluk. Gue tempelin fluk dulu, lalu gue tembak pakai blower, jadi timahnya itu cepat meleleh, nempelnya juga bagus ya. Nah, setelah sudah nempel seperti ini, gue tembak lagi sampai benar-benar kaki-kaki cas yang ada di
depan itu ada 5 itu nempel antara kaki di PCB-nya sama kaki di konektor casnya itu benar-benar nempel, dan kanan kiri itu tidak boleh dempet ya, untuk timah-timahnya, jadi biar nggak koslet. Nah setelah udah nempel gini tuh, gue pegang itu jangan langsung dipegangnya, panas banget. Gue pegang tadi kepanasan gue juga. Nah, setelah udah dingin gue coba tempel langsung gue pasang di langsung di perangkat handphonenya, dan itu ada PCB. Setelah fleksibelnya sudah presisi sama kabel antenanya presisi, langsung gue pasang penutupnya ya. Jadi penutupnya itu dia supaya dia ngeplak atau ngepres ya. Nanti kalau dipasang casing belakangnya dia nggak nganga atau nggak ngangkat, jadi benar-benar presisi semua. Nah setelah itu dibaut satu demi satu itu lubang-lubangnya dibaut semua. Itu ada sekitar 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 2. Jadi untuk pemasangan bautnya juga harus benar-benar pas supaya tidak ngangkat ya antara sisi kiri sisi kanannya semua. Nah jadi buat teman-teman juga yang penting lama-lama juga nanti sering teori praktek juga terbiasa. Nah untuk pemula-pemula ya yang pengen belajar, yang pengen tahu atau senang di dunia teknik smartphone atau di elektronik smartphone ya. Jadi seperti yang terlihat di video, memang terlihat sederhana, tapi memang jika tidak biasa menangani atau tidak sering seperti praktek teori itu nggak mudah gitu, karena banyak resikonya di dunia smartphone ini teman. Jadi pelan-pelan aja kalau untuk belajarnya. Kalau bisa juga, kalau memang benar-benar yang serius itu bisa cari-cari handphone mati, benerin, mati benerin. Seperti itu dulu juga gue seperti itu teman. Nah setelah udah terpasang gue biasanya gue kasih segel ya, karena di counter gue itu gue kasih garansi antara 3 hari atau 1 minggu, jadi supaya pelanggan gue itu senang gitu dan bisa balik lagi nanti dia untuk servis di smartphone tipe yang lain. Jadi buat menjaga hubungan gue sama customer. Nah setelah sudah gue segel baru gue tutup di casingnya. Jadi harus benar-benar rapi, customernya juga langsung ngeliatin gua kerja, jadi transparan semuanya. Itu sebelah gue itu customernya dia ngeliatin. Nah dia juga setelah sudah terpasang semua baru gue masukin itunya tuh cas, kabel casannya itu untuk pengecasannya normal apa tidak, dan biasanya langsung gue cas di power supply ya. Nanti terlihat gue kasih lihat itu untuk ampernya sama voltasenya, untuk pengisiannya berapa itu normal apa tidak. Nah untuk ukurannya seperti yang ada di gambar gue coba di 4,5 ya. Nah, untuk karena ini baterainya kosong gue pakai di voltase 4,7, jadi langsung pengisiannya itu di ampernya di angka 0,5
pengisiannya cepat dia, untuk baterainya juga kuat. Nah ini di 1% coba gua tekan power dulu, dia ngangkat dia ke menu. Jadi kalau istilahnya untuk ngetes baterai itu bagus atau tidak di 1%, coba di dia ngisinya normal apa tidak di 1% ya. Dan biasanya walaupun istilahnya nggak ngangkat, tapi minimal udah keluar Android seperti ini, itu tandanya baterai di pengisian yang charge yang tadi konektor charge-nya yang gue pasang itu bagus gitu, normal, jadi nggak ada masalah. Nah seperti itu, dia nggak ngangkat, restart, akhirnya coba lagi, gue tekan power lagi, langsung isi kan, langsung naik ke menu. Oke, gitu aja teman, tutorial yang gue buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gue coba cas sampai 5%. Assalamualaikum.